Hai adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Kak Safrida. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang limit fungsi trigonometri. Nah, di samping rumus pengembangan yang telah kita pelajari sebelumnya, sering pula digunakan rumus-rumus trigonometri yang telah kita pelajari sebelumnya juga, yaitu yang pertama itu adalah sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Kemudian sin kuadrat X sama dengan 1 dikurang cos kuadrat X. Kemudian cos kuadrat X sama dengan 1 dikurang sin kuadrat X. Untuk 4, 5, 6, 7 tentunya sudah kalian pelajari sebelumnya. Kemudian nomor 8 sek kuadrat sama dengan tan kuadrat X ditambah 1. Lalu cosek kuadrat X sama dengan kotangen kuadrat X ditambah 1. Nah, untuk rumus trigonometri berikut ini adalah rumus penjumlahan dan pengurangan sudut trigonometri. Yang pertama itu sin A ditambah B, yang kedua sin A dikurang B, yang ketiga cos A ditambah B, kemudian yang keempat cos A dikurang B, yang kelima tan A ditambah B, dan yang keenam tan A dikurang B. Nah, coba kalian perhatikan rumus trigonometri tersebut. Selain rumus trigonometri yang telah Ibu berikan barusan, ada rumus trigonometri lainnya, yaitu sin kuadrat A sama dengan 2 sin A cos A. Kemudian cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A dikurang 1. Cos 2A sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Kemudian tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 dikurang tan kuadrat A. Nah, itu adalah sudut rangkap atau sudut ganda. Kemudian yang ke-10 sin kuadrat A sama dengan setengah dikurang setengah cos 2A. Kemudian cos kuadrat A sama dengan setengah ditambah setengah cos 2A. Lalu sin 3A sama dengan 3 sin A dikurang 4 sin pangkat 3A. Kemudian cos 3A sama dengan 4 cos pangkat 3A dikurang 3 cos A. Selanjutnya adalah 2 sin A cos B sama dengan sin A ditambah B ditambah sin A dikurang B. Kemudian 2 cos A sin B sama dengan sin A ditambah B dikurang sin A dikurang B. Kemudian 2 cos A cos B sama dengan cos A ditambah B dikurang cos A dikurang B. Nomor 17, negatif 2 sin A cos B sama dengan cos A ditambah B dikurang cos A dikurang B. Nah, itu adalah rumus perkalian sudut trigonometri. Kemudian yang nomor 18, 19, 20, 21 ini adalah rumus penjumlahan sudut trigonometri. Nomor 18, sin A ditambah sin B sama dengan 2 sin setengah dikali A ditambah B dikali cos setengah A dikurang B. Kemudian sin A dikurang B, kemudian sin A dikurang sin B sama dengan 2 cos setengah A ditambah B dikali sin setengah A dikurang B. Lalu nomor 20, cos A ditambah cos B sama dengan 2 cos setengah A ditambah B dikali cos setengah A dikurang B. Nomor 21, cos A dikurang cos B sama dengan negatif sin setengah A ditambah B dikali sin setengah A dikurang B. Contoh soal yang pertama, tentukan hasil limit fungsi trigonometri berikut ini, yaitu limit X mendekati 0, 1 dikurang cos 12X per 1 dikurang cos 10X. Nah, jadi di sini cos 12X-nya ini kita jabarkan menjadi cos 2 dikali 6X dan cos 10X kita jabarkan menjadi cos 2 dikali 5X. Nah, di situ bentuknya sudah seperti bentuk sudut ganda atau sudut rangkap, di mana cos 2 dikali 6X itu sudah membentuk sudut rangkap atau sudut ganda. Oleh karena itu, kita bisa mengubahnya menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat 6X. Nah, setelah kita mengubahnya, maka kita kurangin 1 dikurang dalam kurung 1 dikurang 2 sin kuadrat 6X. Maka
diperoleh 2 sin kuadrat 6x. Nah, begitu pula dengan cos 2 dikali 5x, maka akan berubah menjadi 2 sin kuadrat 5x. Nah, kemudian kita coret 2-nya habis, dan sin kuadrat 6x per sin kuadrat 5x kita keluarkan kuadratnya, sehingga menjadi limit x mendekati 0 sin 6x per sin 5x ini dikuadratkan. Nah, lalu sesuai dengan rumus-rumus sebelumnya, bahwa limit sin ax per sin bx sama dengan a per b, maka diperolehlah 6 per 5 u kuadrat. Lalu kita kuadratkan masing-masingnya, di mana 6 kuadrat sama dengan 36, lalu 5 kuadrat sama dengan 25. Soal selanjutnya, tentukan hasil limit fungsi trigonometri berikut ini. Limit x mendekati 0, 1 dikurang cos 6x per cos 8x dikurang 1. Nah, di sini cos 6x kita ubah menjadi cos 2 dikali 3x. Begitu pula dengan cos 8x kita ubah menjadi cos 2 dikali 4x. Nah, di situ cosnya itu membentuk sudut rangkap atau sudut ganda. Maka kita ubah cos tersebut menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat 3x. Yang bawah juga kita ubah menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat 4x. Nah, satunya hilang, maka diperoleh limit x mendekati 0, 2 sin kuadrat 3x per negatif 2 sin kuadrat 4x. Sama dengan limit x mendekati 0, kita keluarkan kuadratnya, nilai sin 3x per sin 4x-nya kita kuadratkan. Sesuai dengan rumus-rumus sebelumnya, bahwa limit x mendekati 0 sin ax per sin bx sama dengan a per b. Oleh karena itu, hasil dari limit x mendekati 0 negatif sin 3x per sin 4x kuadrat sama dengan negatif 3 per 4 kuadrat. Sama dengan kita kuadratkan terlebih dahulu 3 per 4-nya. Maka diperoleh negatif 9 per 16. Tentukan hasil limit fungsi trigonometri limit x mendekati 0, 2 dikurang 2 cos kuadrat 6x per 3 cos kuadrat 2x dikurang 3. Nah, di sini kita keluarkan koefisien 2. Jadi masing-masing suku itu memiliki angka 2 di sini. Oleh karena itu kita keluarkan sehingga diperoleh 2 dikali 1 dikurang cos kuadrat 6x. Begitu pula yang di bawah, kita keluarkan 3-nya, maka diperoleh cos kuadrat 2x dikurang 1. Nah, bentuk-bentuk tersebut itu bisa kita ubah menjadi sin kuadrat 6x dengan negatif kuadrat 2x. Ini dari mana? Dari rumus identitas trigonometri cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x sama dengan 1. Maka kita bisa mengubahnya menjadi limit x mendekati 0, 4 sin kuadrat 6x per 3 dikali negatif sin kuadrat 2x. Sama dengan limit x mendekati 0 dikurang 4 per 3 dikali sin 6x per sin 2x kuadrat. Nah, sin 6x dengan sin 2x-nya kita dalam kurungkan, kemudian kita kuadratkan. Sehingga diperoleh negatif 4 per 3 dikali 6 per 2 kuadrat. 6 per 2-nya di dalam kurung sama dengan 4 per 3 dikali 9. Sama dengan negatif 12. Untuk contoh soal nomor 4, tentukan hasil limit fungsi trigonometri limit x mendekati 0, cos 5x dikurang cos 3x per 1 dikurang cos 8x. Nah, di sini cos 5x dikurang cos 3x adalah bentuk pengurangan dari fungsi trigonometri atau pengurangan dari sudut trigonometri. Maka kita bisa mengubahnya menjadi negatif 2 sin setengah 5x ditambah 3x dikali sin setengah 5x dikurang 3x. Lalu untuk penyebutnya 1 dikurang cos 8x kita bisa mengubahnya menjadi 1 dikurang cos 2 dikali 4x. Untuk pembilangnya kita bisa mengubahnya lagi menjadi negatif 2 sin 4x dikali sin x per penyebutnya kita bisa mengubahnya menjadi 2 sin kuadrat 4x. Ini dari mana? Ini dari sudut rangkap. Rumus trigonometri sudut rangkap. Maka diperoleh limit x mendekati 0 dikurang sin x per sin 4x
sama dengan negatif 1/4. Ini gimana? Paham? Untuk soal yang terakhir, tentukan hasil limit fungsi trigonometri limit X mendekati 0, 3 cos 5X dikurang 3 cos 3X per 1 dikurang cos kuadrat 2X. Nah, seperti contoh soal nomor 4 tadi, kita bisa mengubahnya pembilang dari fungsi tersebut. Kita bisa mengubahnya 3 cos 5X dikurang 3 cos 3X menjadi negatif 6 sin setengah dikali 6X ditambah 2X dikali sin setengah dikali 6X dikurang 2X per. Nah, untuk penyebutnya kita bisa mengubah 1 dikurang cos kuadrat 2X menjadi sin kuadrat 2X. Ini dari mana? Ini dari rumus identitas trigonometri di mana cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X sama dengan 1. Maka kita dapat memperoleh bahwa limit X mendekati 0, negatif 6 sin setengah kali 6X ditambah 2X dikali sin setengah 6X dikurang 2X per sin kuadrat 2X. Ini bisa kita ubah menjadi limit X mendekati 0, negatif 6 sin 4X sin 2X per sin 2X sin 2X. Kita coret sin 2X-nya. Maka diperoleh limit X mendekati 0 dikurang 6 sin 4X per sin 2X. Nah, seperti rumus limit yang telah kita pelajari sebelumnya, maka diperoleh negatif 6 dikali 4/2 sama dengan negatif 12.